Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bersekutu bersama dalam persekutuan Komisi Perempuan Maria Magdalena. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama bersekutu pada sore hari ini. Masih secara daring, persekutuan kita pada sore hari ini mengangkat tema Habis gelap terbitlah terang. Tema yang sangat menarik bagi kita sebagai kaum perempuan, karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kartini. Seperti yang sudah kita ketahui, Ibu Kartini adalah pelopor emansipasi kaum perempuan Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang tema kita, kesempatan kali ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Yuyun yang akan membahas bagi kita semua. Mari ibu-ibu, kita menyiapkan hati kita untuk memulai persekutuan kita dengan mengangkat satu pujian, Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu sepanjang hari ini Bapa. Engkau telah memimpin menyertai kami di dalam aktivitas kami dari pagi hingga sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, bila mana pada sore hari ini Engkau berikan kesempatan kami kembali Bapa untuk beribadah di dalam ibadah Komisi Perempuan. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang menolong kami, memberkati setiap ibu-ibu yang bersama-sama bersekutu dengan kami, dan memberkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini, baik singer maupun musik, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Yuyun Sri Lestari. Kiranya Bapa, Engkau yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan roh hikmat pewahyuan, sehingga firman yang boleh ditaburkan pada sore hari ini menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari ibu-ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya Ibu Yuyun Sri Lestari. Kita pujikan, penuhkanlah bejanaku. Bersujud di hadapan
Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh memuji nama Tuhan. Kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita juga akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, habis gelap, terbitlah terang. Sebelum lebih jauh kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk kita boleh berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, pemeliharaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan izinkan kami boleh datang di hadapan Tuhan bersama-sama, yang boleh memuji nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini kami juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Bila kami membuka hati kami, pikiran kami siap untuk Tuhan ajar, Tuhan bentuk, Tuhan didik melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa menaikkan syukur kami. Amin. Saudaraku, satu buah pertanyaan buat kita sekalian, bagaimanakah reaksi kita? Reaksi kita ketika kita sedang asik-asik mengerjakan sesuatu, beraktivitas, tiba-tiba, ucuk-ucuk, lampu mati, listrik padam dan suasana kemudian menjadi gelap. Saudaraku, tentunya kita akan mendapatkan reaksi yang berbeda-beda dari masing-masing kita. Contohnya begini, misalnya anak-anak kita sedang belajar, kemudian lampu mati, gelap. Mungkin kita akan mendengar anak kita berseru, "Mama, mati lampu, gelap. Tugasku belum selesai, deadline-nya hari ini, sebentar lagi." Ada rasa bingung, rasa khawatir, rasa nggak enak, rasa nggak nyaman. Contoh lainnya ibu-ibu, satu hari menjelang malam, lampu mati di rumah kami. Kemudian anak kami, putra kami, dia kemudian menjadi langsung heboh. Dia keluar dari kamar dan kemudian dia berteriak, "Mama mati lampu, mama gelap. Senter mah, mana senter, mana senter, mana senter." Terus kemudian dia bilang, Mama doa. Mama doa dulu, minta sama Tuhan Yesus. Saya tanya sama anak saya, "Lu doa apa?" Langsung dia berkata demikian, "Tuhan Yesus, tolong mati lampunya, jangan lama-lama. Timin ndak suka, gelap ndak enak Tuhan." Saudaraku, apa yang kita tangkap dari contoh-contoh sederhana tadi? Saudara, kita bisa melihat adanya reaksi yang menunjukkan perasaan ndak nyaman, perasaan takut, kurang enak, ndak suka. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, gelap itu nggak nyaman. Saudara, saat kita berada di dalam kegelapan, di dalam beban berat, pergumulan, kemudian ketika kita terpuruk mungkin karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kemudian kita kehilangan harta kekayaan kita. Karena apa? Karena ditipu orang. Kita dihantam begitu banyak fitnahan dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diterpa begitu banyak permasalahan. Atau di tempat kita pelayanan kemudian kita mengalami konflik dengan sesama kita, sahabat kita. Saudara, saat itu mungkin kita merasa hidup kita tuh gelap, tidak enak, tidak nyaman. Kita bingung, kita tidak tahu mau melangkah kemana, hilang arah. Sampai satu titik mungkin kita bertanya begini, mana jalan keluar? Lalu aku harus berbuat apa? Saudara, hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam menyikapi masa gelap dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan belajar dari pengalaman hidup umat pilihan Tuhan yang Tuhan izinkan mereka itu mengalami masa gelap di dalam sejarah kehidupan mereka ketika Tuhan membawa mereka masuk di dalam pembuangan karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Sebagai dasar perenungan kita akan membaca dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan 14. Namun saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Ibu-ibu sekalian boleh menyimak Alkitab masing-masing. Yeremia 29 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan.
Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku, Tuhan itu memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku kepada Tuhan, maka aku, Tuhan, akan mendengarkan kamu. 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Yeremia 29 adalah surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan yang berada di dalam pembuangan di Babel. Ayat yang pertama, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan dan seterusnya. Saudaraku, pertanyaannya, mengapa mereka dibuang? Keluar dari negerinya dan diangkut ke negeri asing, dibuang ke Babel. Mengapa? Mengapa hal itu terjadi? Saudara, mereka umat Tuhan ini mengalami pasang surut di dalam perjalanan iman mereka. Seringkali mereka memberontak kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Ya saudara, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka hidup menurut adat istiadat bangsa lain, menyembah berhala. Ya, menyembah berhala, mendirikan tugu-tugu berhala. Kemudian mereka mendirikan bukit pengorbanan dan membakar korban. Bagi siapa? Bagi dewa-dewa lain. Kemudian mereka sujud menyembah berhala-berhala itu. Bahkan peringatan yang Tuhan berikan kepada mereka melalui para nabi tidak mereka dengar. Saudaraku, itulah kemudian yang menyebabkan Tuhan mengizinkan mereka itu dihancurkan oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan khusus untuk bangsa Yehuda, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Saudaraku, tentunya peristiwa itu membuat mereka terkejut. Umat pilihan Allah yang dikasih Allah itu ternyata bisa masuk ke dalam kegelapan, mengalami kesulitan dan terpuruk. Hidup jauh dari tanah kelahiran, tinggal di antara orang asing, budaya yang berbeda dengan gaya hidup yang berbeda. Ya, saudara, memang mereka mengalami keadaan yang tidak mengenakan. Tetapi Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak peduli dengan kehidupan umatnya. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak ingin umatnya itu larut di dalam kesulitan itu. Kesedihan itu, Tuhan tetap memelihara mereka. Saudaraku, Tuhan berkehendak supaya mereka itu kembali berbalik kepada Dia, kembali berbalik kepada Allah, kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Saudara, di tengah kegelapan itu, masa gelap itu, masa yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan itu, Tuhan mengingatkan mereka dan setiap kita saat ini untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, ketika kita masuk di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kegelapan dalam kehidupan kita, pergumulan itu, saudara, satu, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan kita harus tetap tegar menjalani hidup dan percaya Tuhan punya rancangan yang indah. Mari kita perhatikan ayat yang ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-11.
Yeremia 29 ayat yang kelima. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan terbaik untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, di saat kita berada di dalam pergumulan, kesulitan, Tuhan mau kita tidak menjadi putus asa. Tuhan mau kita tidak menjadi, orang Jawa bilang, ngelokro, patah semangat, kemudian mengasihani diri. Iya, aku banyak masalah, aku banyak pergumulan, larut di dalam kesedihan, lalu tidak berbuat apa-apa. Saudaraku, Tuhan mau kita itu tetap menjalani kehidupan kita. Tuhan mau kita menjalani tanggung jawab kita sebagaimana adanya, panggilan hidup kita, dan tidak larut di dalam kesulitan kehidupan kita. Misalnya saat kita mengalami kebangkrutan, usaha kita ditipu orang, kemudian bukan berarti kita putus asa, kita kemudian ya wes lah, tidak punya apa-apa lagi, udah bangkrut, wes tidak berusaha. Saudara, ketika kita ada konflik dalam pelayanan, kemudian ya wes lah, tidak pelayanan lagi, putus asa, mengasihani diri, ya wes lah, ya wes lah. Saudara, lihatlah pesan Tuhan untuk umat Tuhan di dalam pembuangan. Apa yang Tuhan katakan? Disuruh bikin rumah di sana. Kemudian mereka disuruh berkebun, menikah, beranak cucu. Saudara, intinya adalah mereka tetap menjalani hidup mereka. Meskipun dalam kondisi yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Dan menantikan janji Tuhan dinyatakan. Rencana Tuhan dinyatakan. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Dan percaya Tuhan punya rancangan yang indah. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Tidak sekedar indah buat setiap kita, namun juga mengandung janji masa depan kita itu cerah. Ya, ingat saudara bagaimana perjalanan kehidupan Ruth, Naomi. Mereka orang yang berkecukupan, namun kemudian kehilangan apa yang mereka kasih. Harta kekayaan mereka, keluarga mereka. Tetapi dalam proses kehidupan itu mereka tidak menjadi larut dalam kesedihan. Ya wes lah, gak berbuat apa-apa, habis. Nah, saudara, mereka terima proses Tuhan itu dan Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan kita itu tanpa masalah. Tuhan menjanjikan kepada setiap kita penyertaannya, pemeliharaannya. Poin yang kedua, di tengah masa gelap yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan mengingatkan setiap kita untuk apa? Tetap berdoa dan cari kehendak Tuhan. Mari perhatikan ayat 12, 13, dan 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku Tuhan itu akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Artinya apa, saudara? Berdoalah, berserulah, mintalah kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menunjukkan apa sih maksudnya Tuhan dengan peristiwa ini. Apa sih maksudnya Tuhan, rencana Tuhan dengan peristiwa yang sedang aku alami. Misalnya tadi, kita kehilangan harta kita, kekayaan kita karena kita bangkrut, ditipu orang. Kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupanku? Apa sih maksudnya Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita untuk apa? Hati-hati, kamu hati-hati ketika kamu berdagang. Hati-hati ketika kamu mengambil keputusan. Saudara, misalnya seperti itu. Saudara, terkadang dalam masa gelap kita merasa seolah-olah itu Tuhan, oh Tuhan, aku masuk dalam masa kegelapan hidupku. Aku masuk dalam kesusahan ini. Engkau gak peduli dengan hidupku. Kapan engkau akan menolongku? Kenapa engkau menjauh daripadaku? Saudara, kita kemudian merasa kecewa, kita marah kepada Tuhan. Merasa Tuhan itu gak peduli, gak sayang dengan kita. Nah saudara, ketika kita dalam titik itu,
Ingatlah kembali akan janji Tuhan. Kembali kepada janji Tuhan, firman Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah buatku. Tuhan sediakan hal yang indah buatku meskipun aku saat ini tidak melihatnya. Imani itu dan aminkan itu. Setialah kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mohon hikmat supaya kita bisa melihat, oh Tuhan, apa maksudmu dengan peristiwa ini? Saudara, tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan kita berkata, Tuhan kau tidak peduli dengan hidupku. Oh, tanamkan dalam hidup kita, hati kita. Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kita. Saudara kasih dalam Tuhan, poin yang ketiga. Apa harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kegelapan kehidupan kita? Percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. 29, Yeremia 29 ayat yang ke-14 berkata demikian. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara pengkasih di dalam Tuhan, terkadang masa gelap yang kita alami itu memang diizinkan oleh Tuhan datang ke dalam kehidupan kita. Sebagai apa? Dalam konteksnya orang Yehuda yang dibuang ke Babel ini. Untuk mendewasakan rohani mereka, memurnikan iman mereka kembali. Untuk membawa mereka kembali ingat bahwa engkau selama ini tidak setia. Kau harus setia kembali kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, bangsa Yehuda tidak selamanya akan berada di dalam pembuangan. Ayat yang ke-10 mengatakan bahwa setelah 70 tahun mereka akan kembali ke tanah asal mereka. Tentunya saudara, mereka harus taat dengan proses yang Tuhan sudah tunjukkan tadi. Mereka harus menjalani kehidupan di tanah pembuangan itu dengan baik. Mereka juga harus kembali berdoa kepada Tuhan. Ada proses yang harus mereka jalani. Kembali setia kepada Tuhan. Saudara, terkadang masa gelap itu juga Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan sedang berkarya menjadikan kita sebagai alat kemuliaannya. Misalnya, contohnya, Ayub. Apa yang terjadi dengan kehidupan dia? Apakah dia bersalah? Apakah dia penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan? Oh tidak, saudara. Tapi dia mengalami penderitaan. Dan di tengah kesulitan itu dia tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup pulihkan. Ya, saudara, di tengah segala kesulitan kehidupan dia dicaci, dia diolok. Saudara, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia akhirnya sampai saat ini pun kehidupannya menjadi berkat. Sebagai teladan, sosok anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Berkarya tetap dalam kehidupannya di tengah kesulitan itu. Dan didapati setia menjadi teladan sampai saat ini. Saudaraku, Rasul Paulus dengan sakit penyakit kesulitan kehidupan dia. Saudara, dia tidak mengomel kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia tetap berkarya. Dan hidupnya di tengah kelemahannya itu dipakai oleh Tuhan. Untuk menyatakan bahwa dirimu Paulus, kamu tidak sanggup berbuat apa-apa tanpa aku. Tuhan dimuliakan melalui kehidupan Paulus. Di tengah kesulitan kehidupannya dia tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam sejarah bangsa kita ada satu tokoh wanita, Ibu Kartini. Ketika saya masih kecil, ketika saya masih sekolah, masih SD, kita selalu bilangnya Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini. Ya saudara, pada zaman dulu perempuan di Indonesia mengalami banyak kesulitan. Ya, mereka diperlakukan, dianggap sebelah mata, nggak dianggap gitu ya. Nggak dianggap, dikatakan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu pinter-pinter. Kenapa? Ujung-ujungnya juga akan di belakang, ngurus rumah, ngurus anak. Kemudian dipaksa menikah di usia belia, usia yang masih muda. Zaman dulu begitu, zaman sekarang pun masih ada juga. Saudara, diperbolehkan hanya tinggal di rumah, nggak boleh kemana-mana. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kesulitan, ketidakadilan dialami oleh perempuan pada waktu itu. Dan beberapa dialami juga pada saat ini. Saudara, Ibu Kartini dia berjuang untuk apa? Menyamakan hak antara kaum perempuan dan juga kaum laki-laki. Wanita, para ibu, para perempuan yang dalam kegelapan ini loh. Serasa gak ada masa depan. Cuman kerjaannya di rumah, ngurus keluarga dan juga ngurus anak di rumah saja. Gak ada harapan untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Saudara, Kartini ingin para perempuan ini menjadi perempuan yang pintar.
Saudara, dia mengajarkan bagaimana membaca, bagaimana menulis. Pengen perempuan-perempuan Indonesia itu mengenyam pendidikan yang tinggi. Saudara, meskipun banyak yang menentang dia, Ibu Kartini tidak patah semangat. Akhirnya perjuangannya, saudara, kita bisa melihat membuahkan hasil sampai sekarang. Saudara, kita bisa menemukan saat ini perempuan, kalau boleh dibilang nyetir kapal besar. Jadi nahkoda, ada. Menjadi pilot, ada. Menjadi menteri, ada. Saudaraku, perempuan zaman sekarang tidak sekedar ngurus belakang, ngurus dapur, ngurus anak, tetapi dia juga bisa berperan yang lainnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, habis gelap, terbitlah terang. Itulah perjuangan yang dilakukan oleh Kartini. Ya, kegelapan wanita pada masa dulu, sekarang para wanita, para perempuan bisa mengenyam pendidikan tinggi, bisa berkiprah di tempat yang lain, tidak sekedar di rumah. Saudara, demikian juga dengan kehidupan setiap kita saat ini. Mari kita mau yakin, percaya kepada Tuhan bahwa habis gelap akan terbit terang. Saudara kasih dalam Tuhan, akan terbit terang, itulah janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita, umatnya yang setia kepadanya. Umat Tuhan yang ada dalam pembuangan diberikan janji itu. Demikian juga kita saat ini. Dengan permasalahan kegelapan yang berbeda-beda. Permasalahan saya, permasalahan ibu-ibu sekalian berbeda. Setiap kita berbeda. Kita merasa kegelapan kehidupan kita berbeda-beda. Tetapi yakin percaya, Tuhan akan berikan rancangan yang indah buat setiap kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingat 3 hal tadi. Saudara, ketika kita berada dalam titik tergelap kehidupan kita, terhimpit dengan berbagai kesulitan kehidupan, mari kita mau selalu ingat pesan Tuhan. Pertama, kita tetap tegar menjalani hidup kita. Percaya Tuhan punya rancangan indah. Yang kedua, kita mau tetap berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Tuhan maunya Tuhan apa dengan hidupku? Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan kita tahu, waktu Tuhan itu berbeda dengan kita. Karena itu ketika kita menantikan rancangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, kita menantikan dengan sabar. Menantikan waktunya Tuhan buat setiap kita. Yakin percaya, habis gelap, terbitlah terang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kami. Kami masing-masing punya masa gelap. Punya waktu di mana kami bergumul dengan banyak permasalahan kami. Kami yakin percaya Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kami. Ajarkan kami untuk kami pegang teguh firman-Mu. Percaya Tuhan punya rancangan yang indah buat setiap kami. Kami mau rajin berdoa, tekun berdoa kepada Tuhan. Dan kami nantikan waktu-Mu yang indah itu buat setiap kami. Ajarkan kami Tuhan dengan sabar menantikan rencana-Mu, rancangan-Mu yang indah Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa, menaikkan syukur dan permohonan kami. Amin. Demikian tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Yuyun Sri Lestari. Terima kasih Ibu Yuyun, kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta pelayanan Ibu selanjutnya. Sebagai tanggapan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Ku Tetap Setia. Menangis di bawah kakimu.
Doa penutup dan berkat disampaikan oleh Ibu Yuyun Sri Lestari. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, para perempuan-perempuan ini, yang takut akan Tuhan ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh pegang teguh firman Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Biarlah Tuhan Kau juga boleh memberkati kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, anak-anak kami, usaha pekerjaan kami. Biarlah Tuhan Yesus juga menolong kami, iman kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Kau dapati kami setia sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biarlah kami perempuan-perempuan di GKMI ini, anak-anak Tuhan ini, kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu di dalam keseharian kami. Mari ibu-ibu yang kasih di dalam Tuhan, kita mau ambil komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau pegang teguh firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, menjadi pelaku firman yang setia. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ada berserta dengan kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, usai sudah persekutuan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di persekutuan Komisi Perempuan yang akan datang. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Selamat sore, Tuhan memberkati.